Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat, terlindungi dari hal yang tidak baik, dan tentunya diharapkan tetap semangat menjalani pembelajaran lewat jaringan ini. Baik anak ibu di rumah, pada pagi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-8 ya Bu Tiwi ya. Pertemuan ke-8 pelajaran bahasa Indonesia. Nanti akan disampaikan oleh narasumbernya Ibu Sri Pratiwi dengan tema menyimpulkan teks eksposisi. Jadi pada pagi hari ini kita nanti akan belajar menyimpulkan teks eksposisi. Anak ibu di rumah kami harapkan sudah mendownload materi yang sudah ada di e-learning ya. Kemudian kiranya sudah membaca dan menyalinnya. Jangan lupa tadi ya, menyalinnya. Tidak hanya sekedar dibaca ya Bu Tiwi ya, berusaha memahaminya. Dan jika memang belum paham, maka inilah saatnya kamu untuk menerima keterangan atau paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Pratiwi. Baik, anak ibu di rumah, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Sri Pratiwi dengan segala hormat. Terima kasih kepada Ibu Yusra. Nah, kali ini saya yang akan menjadi narasumbernya untuk memberikan penjelasan tentang menyimpulkan teks eksposisi. Nah, materi hari ini adalah materi teks eksposisi dari lanjutan minggu lalu ya Bu ya. Nah, kalau minggu lalu itu Bu Yusra mengidentifikasi teks eksposisi, sekarang kita menyimpulkan teks eksposisi. Nah, benar sekali yang dibilang Bu Yusra tadi. Sebelum saya jelaskan materi ini, anak-anak yang kami harapkan sudah mendownload materi, sudah dipahami juga ya Bu ya. Jadi yang belum jelas bisa didengarkan. Nah, menyimpulkan teks eksposisi. Dalam menyimpulkan itu kita telah dulu apa itu yang disebut dengan kesimpulan. Kesimpulan disebut juga istisiar atau pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dapat berupa fakta, pendapat, atau alasan terhadap sebuah objek. Simpulan berarti hasil menyimpulkan atau kesimpulan. Simpulan dapat diketahui berdasarkan letak gagasan pokoknya. Baik, dari gagasan pokok ya. Iya. Jadi itulah dia yang disebut dengan kesimpulannya. Nah, kali ini kan kita akan menyimpulkan teks eksposisi. Nah, kita ketahui bahwa teks eksposisi adalah pendapat yang dirangkai oleh gagasan umum atau gagasan pokok dan gagasan khusus atau gagasan penjelas. Nah, gagasan umum atau gagasan pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Berarti dasar pokok itu dia yang mengembangkan menjadi satu paragraf. Dasar ya. Iya, sementara itu gagasan khususnya atau gagasan penjelas adalah penjelas yang lebih detail dari gagasan umum tadi. Yang menjelaskan gagasan umum tadi ya. Iya, benar. Itulah dia atau gagasan pokok tadi ya. Lanjut sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Bagaimana caranya gitu ya Bu ya. Jadi inilah dia bagaimana cara menyimpulkan teks eksposisi. Tentu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama, kita membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan seksama. Nah, ini paling utama ini Bu. Iya. Jadi kalau nggak dibaca, nggak tahu ya Bu. Begitu juga. Nah, yang kedua, mencatat isi pokok teks eksposisi tersebut. Kemudian gagasan pokoknya mencatat teks eksposisi dan merupakan gagasan utama. Berarti mencatat dulu ya. Dicatatlah gagasan utamanya tadi. Oh gitu. Berarti gagasan utamanya dicari dulu. Iya, betul. Iya. Kemudian
Jadi setelah dicari tadi, disampaikan oleh penulis, Ya. menentukan isi pokok teks informasi berdasarkan gagasan pokok paragraf dalam teks eksposisi. Jadi yang pertama setelah dibaca, Kemudian mereka mencatat isi pokok. menentukan Menentukan ya, gagasan Bu, ya. utama di setiap paragraf. Iya, benar. Ya. Jadi kalau ada 5 paragraf, maka carilah di setiap paragrafnya, Iya, gitu apa-apa ya. saja Iya. gagasan Gagasan utamanya, pokoknya, gagasan ya. pokoknya. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, buatlah kesimpulan. Iya. Buatlah kesimpulan ini berarti susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Iya. Baik. Nah, berarti mudah sekali langkah-langkahnya. Yang pertama membaca, yang kedua mencatat dan menyimpulkan. Iya. Jadi disimpulkan dari gagasan yang sudah ditemukan tadi, Bu. Iya, ini. dari yang sudah ditemukan tadi dibuatlah jadi suatu kesimpulan. Baik. Kemudian gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Iya. Nah, ini ada gagasan dalam teks eksposisi ada 2, Bu Yusra. Yang pertama gagasan umum, gagasan utama atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragrafnya tadi. Baik. Kemudian gagasan khusus adalah pengembangan dari gagasan umum. Itu penjelasannya Iya, ya. penjelasannya. Detailnya gitu Detailnya ya. tadi sudah kita bahas di awal. Nah, cara yang paling mudah untuk menyimpulkan isi teks adalah menentukan gagasan umumnya. Sudah pasti ya, Bu ya. Yang tadi ya. Tentunya tidak ada gagasan yang ditempatkan di awal paragraf. Terkait hal tersebut, terdapat 3 jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umum. Iya. Ada Nah, 3 ya. Ini juga ada 3, Bu. Letak Jadi, gagasannya tadi ya, ada 3. ada di paragraf deduktif. Yang pertama, apa itu paragraf deduktif? Paragraf yang letak gagasan umumnya berada di awal paragraf atau kalimat pertama. Iya. Nah, itu paragraf deduktif. Baik. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang letak gagasan umumnya berada di akhir paragraf. Baik. Di akhir ya. Di akhir. Nah, yang ketiga, paragraf campuran, merupakan paragraf yang letak gagasan umumnya berada di awal dan di akhir. Iya, di awal dan di akhir. Ini campuran. Berarti ditegaskan kembali di akhir ya. Iya, ada di awal dan ada Baik. ditegaskan kembali di Di akhir. akhir. Bukan berarti 2 gagasan itu ya, Bu Tiwi. Iya, ya? benar. Gagasannya tetap satu, kemudian tapi dia diulang kembali, Diulang kembali di akhir. akhir. Ya. Baik. Makanya dia ada Disebut campuran ya? Nah, ini pembahasan kita Iya. tentang gagasan utama di awal paragraf deduktif, ciri-cirinya. Iya. Ini sekarang kita bicara tentang ciri-ciri gagasan utama tadi. Berarti ini adalah paragraf deduktif, Yang ciri-cirinya. dari paragraf deduktif. Ini dilakukan ini supaya siswa di rumah dapat dengan mudah ini menemukan yang mana dia ini ya, gitu. Iya. Baik. Nah, yang pertama di kalimat nomor 2 terdapat kalimat repetisi atau kata yang diulang. Kata rujukan, yang kedua kata rujukan. Contohnya ini, itu, tersebut. Kemudian yang ketiga kata ganti orang. Iya, mereka dan nya. Baik. Kemudian gagasan utama di akhir paragraf. Yang pertama terdapat simpulan yang ditandai dengan konjungsi antar kalimat. Seperti karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Oh, baik, baik. Kemudian yang ada kedua, itu nanti ya, Bu Tiwi. iya, ya? ada itu nanti contohnya. Kemudian yang kedua terdapat simpulan penegasan. Iya. Jadi atau bahkan. Inilah dia penegasan. Ciri dari deduktif, induktif. Induktif. Nah, ini ada contoh dari teks eksposisinya, Bu. Iya. Tapi bukan ini yang mau kita bahas, ini hanya sekedar contoh. Iya, baik. Kita Jadi ada lanjut contoh ya. yang kedua. Nah, inilah contoh yang kedua yang akan kita bahas. Jadi langkah pertama tadi kita baca dulu nih. Iya. Anak-anak di rumah silakan baca Benar. paragraf yang ada di slide kamu. Contohnya. Contohnya dibaca ini. Ada 2 kita baca slide cepat ya. ini ya. Nah, saya rasa pun anak-anak sudah membaca contohnya ya, Bu ya. Baik. Tapi Jadi- bolehlah dibaca ulang Bu Tiwi ya. Biar agak lama gitu Bu Tiwi. Oh gitu ya, Bu. Panjang soalnya. Sedikit ini, aja Bu. Bu. Panjang enggak apa-apa, enggak usah kita baca, Bu. Nanti dibaca anak, kita membaca kesimpulannya Oh, aja. baik kalau gitu. Iya. Karena banyak, Bu, ada 4 paragraf ini. Kita ambil nanti yang sedikit aja ya. Jadi kita ambil kesimpulannya aja. Iya. Karena anak-anak juga bisa melihat karena di depan ini ada contohnya. Sudah ada contohnya, bisa kalian baca. Kemudian ya kita simpulkan dari contoh teks eksposisi di atas. Iya. Nah, ini dia. Simpulan dari bacaan tersebut adalah
Berarti kan ini kita menyimpulkan, Bu. Berarti Kalau tadi sudah dibaca. Udah dibaca. Sudah dicari gagasan utamanya. Iya, benar. Baru disimpulkan. Simpulkan. Baik. Anak jalanan dan masalah sosial. Kita lihat berita tentang anak jalanan seolah-olah tidak ada henti-hentinya. Derita dan penyiksaan yang mereka alami terkadang membuat kita sedih. Bisa kalian lihat di contoh teks sebelumnya itu berada di paragraf pertama. Paragraf pertama yang paling awal. Nah, berarti paragraf pertama itu deduktif tuh sepertinya, Bu? iya. Ya, Deduktif. ya, karena dia di awal tadi Karena ya. dia berada di awal. Kemudian inilah Kalimat dia kedua tuh. yang kedua. Belum lama ini puluhan anak jalanan berdelegasi ke DPRD Provinsi Sumatera Utara karena mereka digusur dari terminal Amplas. Nah, ini di mana? Ini di paragraf kedua. Juga berada di Awal paragraf. Berarti juga termasuk paragraf deduktif. Iya, benar. Semuanya Gagasan utama itu ada di awal juga ya, Bu? ada ya? di awal. Baik. Kemudian yang ketiga, penggusuran terhadap anak jalanan akan memperparah keadaan. Nah, ini adanya dia di paragraf ketiga di awal juga. Di awal juga. Berarti dia paragrafnya di awal. Deduktif juga. Kalau sampai dengan dia penggusuran tersebut akan menimbulkan masalah sosial yang akan lebih besar, itu juga ada di awal paragraf. Baik. Nah, ini yang terakhir, masalah kemiskinan dianggap sebagai penyebab utama timbulnya anak jalanan. Baik. Nah, ini juga terdapat di awal. Jadi memang pada umumnya paragraf ini cenderung gagasan utamanya itu terletak di awal Di ya, Bu? awal paragraf. Bukan berarti tidak ada yang induktif bukan berarti ya. tidak ada di akhir, berarti cuman tidak memang ada. contoh. Kebetulan pada contoh ini semua gagasan utamanya itu terletak di awal. Makanya dapatlah disimpulkan bahwasanya teks eksposisi tadi inilah kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu adalah hasil temuan dari gagasan utama tadi, ya. Berarti itulah dia tadi. Mungkin anak ibu nanti di rumah bisa ini minta contoh yang induktifnya seperti apa, atau bisa searching lah ya di Mbah Google katanya. Nah, yang mana nih contoh induktifnya, campurannya gitu biar tidak bingung ya. Iya, Atau mungkin ada di buku paket nih Bu Tiwi ya. Ada ya? di buku paket Ini kita. silakan dibaca kali ya. Dibaca juga buku paketnya. Jadi ini memang dia paragrafnya diambil dari yang deduktif semua tadi. Makanya disimpulkanlah, inilah dia simpulan dari teks eksposisi. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Yusra. Baik, terima kasih Ibu Sri Pratiwi atas penjelasannya tadi. Baik anak ibu, tadi sudah kita dengarkan sama-sama keterangan yang disampaikan oleh Bu Sri Pratiwi mengenai cara menyimpulkan tadi ya. Jadi bisa kita ambil intinya, sebelum kita menyimpulkan teks eksposisi terlebih dahulu kamu harus membaca atau mendengar teks tersebut. Iya, benar. Jadi teks itu bisa dibaca dan bisa didengar gitu ya. Kemudian setelah itu temukanlah gagasan utamanya di setiap paragraf. Setelah dapat gagasan utamanya, dari gagasan utama tadi itu maka kita tariklah sebuah kesimpulan. Menjadi kalimat yang lebih efektif ya, lebih singkat, padat dan jelas. Baik anak ibu, demikianlah pertemuan ke-8 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu. Jangan lupa tadi dicatat, kemudian dikerjakan soal-soal yang ada di e-learning, dan ini adalah syarat untuk mengikuti ujian tengah semester. Jangan nanti terhambat di sini ya. Iya, benar sekali. Ya, baiklah kalau demikian kita tutup saja pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.